Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aim Yusran Masdidan dengan NIM H0712310064. Nah, kali ini saya akan memvisualisasikan hasil dataset yang saya ambil, yaitu tweet eh, tweet Lebaran dari periode tahun 2022 sampai tahun 2025. Adapun data dalam dataset tersebut adalah tweet ID, username, text, likes, retweets, created ad, akun verified atau tidak, jumlah followers, lokasi, jumlah view, dan juga data hashtag. Nah, data hashtag digunakan untuk mencari apa sih yang paling populer dari tweet-tweet di periode Lebaran tersebut. Misal pada tahun 2022 apa yang menjadi tren dari tahun tersebut dan lain-lain. Nah, hal ini dikarenakan dalam Tableau kita tidak bisa mendeteksi semua teks tweet yang diupload karena untuk mendeteksi konteks atau isi dari tweet tersebut kita harus menggunakan natural language processing, yang dimana Tableau ini belum memiliki fitur tersebut. Jadi kita mencari tren dari tweets berdasarkan hashtag. Nah, di sini hasil dari scraping website Twitter atau yang sekarang dikenal dengan X adalah tabel tweets dan juga tabel hashtag, yang dimana kedua tabel ini dijoin menggunakan tweet ID yang berasal dari hashtag dan tweet dan juga tabel tweets. Hal ini dikarenakan satu tweets bisa memiliki banyak hashtag, sehingga diperlukan cara untuk mendeteksi apa saja hashtag-hashtag dalam tweets tersebut. Nah, langsung saja dari data tersebut kita bisa lihat data yang ditemukan bisa dilihat pada grafik berikut. Nah, di tahun 2022 kita bisa mendapat 325 tweets. Tahun 2023 352 tweets. Tahun 2024 kita bisa mendapat 321 tweets, dan pada tahun 2025 kita bisa mendapat 1018 tweets. Nah, hal ini kemungkinan dikarenakan API atau website dari X yang hanya memunculkan data-data yang paling baru atau data-data tahun ini, dan data-data dari tahun-tahun sebelumnya mungkin dikurangi pengeluaran dari data tersebut, sehingga kita tidak bisa secara full mengambil data dari tahun ke tahun. Nah, di sini saya cukup memasukkan created ad yang sudah dikonversi menjadi tipe data date time dan juga count tweets, di mana tipe data ini langsung di-generate oleh Tableau yang menghitung jumlah tweets-nya. Kita juga bisa menggunakan tweet ID, namun di sini kita menggunakan tweet count saja karena tipe datanya yang sudah jelas. Nah, terus selanjutnya kita bisa mendeteksi data dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 itu lebih tinggi jumlah rata-rata likes-nya di tahun 2022. Dan begitu juga jika dibandingkan dengan tahun-tahun lain, di mana tahun 2024 memiliki jumlah rata-rata likes tertinggi. Nah, di sini saya menggunakan average karena seperti yang kita ketahui tadi, tahun 2025 memiliki data terbanyak, sehingga jika dengan menggunakan sum atau count saja, maka otomatis tahun 2025 akan selalu menjadi yang tertinggi. Nah, kita bisa lihat jika menilai berdasarkan data rata-rata retweets, kita bisa lihat
tahun 2023 memiliki tahun 2024 memiliki rasio atau rata-rata retweet paling tinggi dibandingkan dengan dibandingkan dengan periode tahun-tahun lainnya. Begitu juga dengan replay, di mana tahun 2024 memiliki rata-rata replay paling banyak. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat berdasarkan created ad dari setiap tweets yang diterima, kita bisa melihat kapan tweets paling banyak dibuat. Nah, di sini saya pisahkan berdasarkan tahun, di mana untuk pertama kita menggunakan tahun 2025, di mana tweets dari tahun 2025 itu sudah mulai bermunculan mulai Januari 6 Januari 2025 dan mulai berkembang pada Maret 2024 dan memuncak dan sampai di puncak pada 4 April 2025 dan kemudian menurun hingga 12 April 2025. Nah, untuk tahun lainnya trennya berpindah, di mana tweet mulai bermunculan pada Januari 5 Januari 2024 dan mulai bermunculan mulai Maret 9 Maret 9 April dan paling banyak di antara bulan akhir bulan April sampai awal bulan Juni. Nah, hal ini mungkin bisa saja disebabkan karena bulan Ramadan yang mulai lebih cepat atau lebih lambat daripada tahun-tahun setelah dan sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di tahun 2023. Di tahun 2023 tweetnya paling banyak itu mulai dari 16 April sampai dengan 16 Mei. Begitu juga di tahun 2022. Di tahun 2022 tweet itu paling banyak mulai dari 30 Maret sampai 4 Mei. Nah, selanjutnya kita akan mencari dari mana saja tweet itu dikirim atau dibuat. Nah, di sini karena jenis lokasi yang digunakan oleh X atau Twitter itu menggunakan lokasi custom, jadi pengguna mungkin bisa bebas memilih di mana dia mengirim. Jadi tidak ada data seperti data koordinat dan lain-lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat data yang tidak jelas seperti ini, wherever you are, yang mana bukan lokasi pasti. Nah, sini kita bisa lihat kebanyakan kebanyakan tweet itu dikirim atau dibuat di Jakarta, seperti Jakarta, DKI Jakarta, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke analisis hashtag atau analisis tren untuk tweets Lebaran dari tahun ke tahun. Nah, di sini pertama kita menggunakan banyak hashtagnya. Jadi hashtag apa yang paling banyak digunakan dari tahun ke tahun? Nah, berdasarkan data tahun 2025, hashtag yang paling banyak digunakan adalah hashtag PDI Perjuangan dengan jumlah tweet yang menggunakan hashtag tersebut ada 14. Nah, kedua kebenaran pasti menang, menangkan rakyat, dan lain-lainnya. Nah, di tahun 2024, hashtag yang paling banyak digunakan adalah Lebaran, Idul Fitri, Indibiz ID, Muhammadiyah, NU Online, dan seterusnya. Selanjutnya untuk tahun 2023, hashtag yang paling sering digunakan adalah Eid Mubarak, Idul Fitri, Ramadan, Sinergitas TNI Polri, Aceh, dan lain-lainnya. Untuk tahun 2022, paling banyak digunakan ada Ramadan, Idul Fitri 1443 Hijriah, Lebaran, Muhammadiyah, Ramadan, Idul Fitri, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah penilaian
atau hasil analisis berdasarkan tweets, berdasarkan hashtag dengan tweets yang paling banyak di like. Jadi analisis berikut untuk mengetahui hashtag mana, tweet mana yang menggunakan hashtag yang dimana tweets tersebut paling banyak jumlah like-nya. Nah, di tahun 2025 tweets atau hashtag yang paling populer berdasarkan jumlah tweets yang di like adalah Gaza dengan jumlah likes itu sebanyak 6.203 like terhadap hashtag tersebut. Dan Milk Mochaber, Eid Mubarak, Lebaran, dan seterusnya. Untuk tahun 2024 hashtag paling banyak like-nya ada Lebaran, Utasmat, 15 hari menuju Lebaran, dan seterusnya. Nah, untuk tahun 2023 Idul Fitri, hashtag berikut, dan seterusnya. Untuk tahun 2022 Ramadan, Lebaran, Nikmatullah, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu apa hubungan antara retweet dengan likes, di mana apakah likes lebih penting daripada retweets atau retweets lebih penting daripada likes, dimana jika likes lebih penting maka otomatis jumlah likes akan menjadi lebih tinggi daripada jumlah retweets. Nah, di sini saya menggunakan scatter plot. Nah, bisa kita lihat di sini di aksis Y ada retweets dan di aksis X ada likes. Nah, di sini bisa kita lihat plotnya itu jika kita menggunakan klik kanan trend lines dan show trend lines, bisa kita lihat hubungan antara retweets dan likes-nya itu hampir linear atau hampir sama. Cuman ada kecenderungan terhadap jumlah likes terhadap tweets. Nah, bisa kita lihat seperti misalnya tweets ini. Nah, tweets ini tuh memiliki likes 1946, hampir 2000. Namun dia hanya di retweet sebanyak 1 kali. Nah, jika kita zoom lagi, bisa kita lihat dan kita cek, hubungan likes dan retweet itu cenderung lebih mengarah ke likes. Namun perbedaan tersebut hanya perbedaan yang sangat tipis. Nah, selanjutnya jika kita melihat berdasarkan di sini saya menggunakan dual chart axis, di mana yang warna biru adalah rata-rata jumlah likes dan yang orange adalah rata-rata jumlah retweets. Untuk tahun 2022 bisa kita lihat jumlah rata-rata likes dan retweets itu hampir sama atau saling mendekati, namun dengan jumlah likes yang lebih signifikan. Nah, jika kita lihat tahun 2023, nah tahun 2023 memiliki jumlah average like dan retweets yang hampir sama. Namun di sini terdapat sedikit perbedaan, di mana di sini retweet pada tanggal 11 Juli 2023 itu memiliki rasio yang lebih banyak daripada untuk jumlah likes-nya. Nah, sini kita langsung saja ke tahun 2025. Nah, bisa kita lihat pada tahun 2025 rata-rata likes dan retweet itu hampir sama. Namun pada tanggal 15 Januari 2025 itu rata-rata likes itu lebih tinggi daripada rata-rata retweetnya. Namun secara keseluruhan pada tanggal 10 Maret dan 28 Maret itu memiliki rata-rata jumlah likes yang lebih banyak daripada jumlah retweet. Nah, baik, sekian hasil analisis visualisasi data menggunakan Tableau saya yang berasal dari dataset jumlah tweets yang menggunakan metode web scraping langsung dari
websitenya dan dimasukkan ke Tableau dan dilakukan analisis data seperti menggunakan scatter plot, dual axis, heat map, dan lain-lainnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.